Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas 12 Omega yang akan membahas bagaimana globalisasi terhadap ketimpangan sosial dalam pendidikan. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Laodet Arasya sebagai narator. Saya Kintana Zahra berperan sebagai siswa kota. Saya Iza Faiza sebagai siswa desa. Saya Wadinda Nurrahma sebagai koordinator teknologi pendidikan. Saya Alvino Febriansyah sebagai pegiat komunitas belajar. Saya Fadlur Romansyah sebagai pengamat ekonomi. Saya Alfiana Puspitasar Rosaldi berperan sebagai peneliti sosial. Saya Rahmadani sebagai ahli kebijakan publik. Saya Uci Mustikasari sebagai pakar kurikulum. Saya Muhammad Alfal Wahab sebagai tokoh masyarakat lokal. Saya atas nama Abdurrahman Zaki sebagai sosiolog. Saya Muhammad Naufal Zudiarwin sebagai aktivis pendidikan nasional. Ketika dunia semakin interconnected, pertanyaannya adalah mengapa gap antara yang memiliki dan tidak memiliki akses pendidikan berkualitas justru melebar? Globalization seharusnya mempermudah akses, namun data menunjukkan ia sering memperburuk social inequality dalam sistem pendidikan. Mari kita langsung menuju topik utama, menjelajahi dinamika antara globalization dan social inequality dalam konteks pendidikan. Kita akan melihat how isu-isu seperti unequal resource distribution dan digital divide semakin nyata akibat arus global ini. Pertanyaan ini paling terasa dampaknya di sektor pendidikan. Kita akan membahas bagaimana globalisasi mendorong ketimpangan sosial, yaitu perbedaan signifikan dalam akses, kualitas, dan hasil yang diterima oleh siswa. Mari kita bahas 4 isu utama. Isu pertama, kesenjangan digital atau digital divide. Globalisasi sangat didorong oleh teknologi. Dalam pendidikan, ini menciptakan jurang pemisah yang paling kentara. Tugas-tugas kami dikerjakan menggunakan platform cloud dan kami sering mengikuti webinar internasional. Sekolah kami memastikan bahwa kami memiliki akses terhadap internet yang cukup cepat, laptop, dan software terbaru. Di sini, kalau mau belajar online, harus naik ke bukit untuk mencari sinyal. Listrik sering mati. Kalau ada tugas butuh komputer, kami jauh-jauh ke ibu kota, kecamatan. Koordinator Teknologi Pendidikan, suara informatif, antusias di sekolah maju. Kami memastikan infrastruktur digital digunakan maksimal. Fokus kami adalah coaching siswa untuk menguasai kompetensi global seperti AI, coding, dan kolaborasi digital yang menuntut hard skill tingkat tinggi. Kami berjuang mengisi kekosongan. Anak-anak memang punya semangat belajar global, tetapi tanpa perangkat yang memadai dan kurikulum setara, kami hanya bisa dapat fokus pada literasi dan numerasi yang ada. Isu kedua, komersialisasi mutu pendidikan. Globalisasi membuka keran investasi dan model bisnis, mengubah pendidikan menjadi komoditas premium. Sekolah elit adalah investasi yang terjamin. Mereka menawarkan branding internasional, kurikulum Cambridge atau IB, dan koneksi ke kampus-kampus terbaik. Harga mahal sebanding dengan return yang didapat. Data ini menunjukkan alih-alih meratakan. Komersialisasi justru menciptakan ghetto pendidikan. Sekolah publik menjadi pilihan terakhir bagi kelompok rentan, memperkuat reproduksi ketidaksetaraan sosial. Mutu tinggi menjadi barang mahal, sekolah menjadi terstratifikasi. Keluarga yang kuat modal dapat membeli kualitas terbaik, sedangkan sekolah publik kekurangan dana dan fasilitas membuat jurang mutu melebar tak terkendali. Isu ketiga, kesenjangan kualitas pengajaran. Kualitas instruksi adalah kunci, namun distribusi sumber daya manusia yang mampu menyampaikannya timpang. Kegagalan kebijakan struktural, skema insentif dan rotasi tidak efektif menarik dan mempertahankan talenta pengajaran terbaik untuk daerah pelosok. Pemerintah perlu membuat paket kompensasi dan jalur karir khusus untuk daerah 3T. Kurikulum global menuntut penguasaan critical thinking dan observasi. Sayangnya, SDM di daerah tertinggal kesulitan mengakses pelatihan dan umprading yang relevan.
ini mengikat pelatihan hasil lulusan. Kami di sini bergotong royong dan berusaha menghadirkan pelatihan swadaya untuk mencari donasi buku. Kami tahu jika kita tidak akan bergerak, anak-anak akan terus tertinggal. Isu keempat, dampak nyata menghambat mobilitas sosial. Pendidikan adalah lift sosial utama, tapi dengan ketimpangan ini, lift itu macet. Anak-anak dari keluarga miskin dibekali kualitas pendidikan yang inferior, membuat mereka sulit bersaing memperebutkan pekerjaan layak. Mobilitas sosial terhambat dan rantai kemiskinan diwariskan secara turun-temurun. Globalisasi seharusnya membawa kita maju bersama, tetapi ironisnya, ia menciptakan kelompok elit yang sangat kompetitif dan kelompok besar yang tertinggal jauh di belakang. Solusi dan aksi nyata, globalisasi adalah keniscayaan. Ketimpangan sosial adalah pilihan jika kita tidak mau bertindak. Pertama, peran negara. Menerapkan kebijakan afirmatif yang memprioritaskan anggaran infrastruktur digital di daerah 3T, serta reformasi total sistem insentif bagi sumber daya manusia pengajaran di daerah terluar. Kita bisa menghadirkan suasana baru di kampung atau di daerah tersebut dengan adanya internet yang tadinya belum tahu dunia luar, yang tadinya komunikasi harus keluar dulu cari ini. Nah, kita dapatkan di situ. Nah, itu satu kebanggaan tersendiri bagi kami pekerja telekomunikasi. Kami mendesak agar alokasi dana pendidikan harus lebih adil dan transparan. Tidak ada kompromi untuk kualitas. Setiap anak di negeri ini berhak atas SDM pengajaran terbaik dan akses digital yang sama. Pendidikan yang setara adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa yang adil dan berdaya saing. Jangan biarkan globalisasi memecah belah potensi terbesar kita. Itulah dia tadi pembahasan mengenai globalisasi terhadap ketimpangan sosial dalam pendidikan. Dan saya mewakili kelas 12 Omega SMA Negeri 1 Raha mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Amran Esos MPD, Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Raha. Dan sampai jumpa di next video. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you